Shalom, selamat pagi, apa kabar semua jemaat Tuhan SDB Pekan Telupit yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur memuji Tuhan karena kita bertemu lagi dalam ibadah atas talian pada pagi ini. Semuanya atas kasih dan kemurahan Tuhan yang memberi kita kesempatan untuk hidup lagi sampai pada hari ini. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan sudah tertunggu-tunggu untuk memuji dan menyembah Tuhan, seterusnya mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Oleh itu, mari kita satukan hati kita untuk berdoa bagi memulakan kebaktian kita. Saya mempersilakan Pastor Wela untuk membawa kita dalam doa. Shalom, saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah bersama. Dan sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, saat ini Tuhan kami datang penuh kerendahan hati kami di hadapan-Mu, mengakui setiap pelanggaran kami, kesalahan kami Tuhan. Kiranya kami melakukan hal yang tidak menyenangkan hati-Mu, baik di dalam cara kami berpikir, bahkan dalam hati kami, bahkan perbuatan, pergaulan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Bapa, biarlah Engkau menguduskan seluruh pribadi kami, agar kami layak berseru meninggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami juga bersyukur atas kebaikan, bahkan kemurahan, dan juga kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami memulakan ibadah kami berdoa supaya Tuhan mengurapi bahkan memberkati setiap kami yang Tuhan sudah percayakan untuk mengendali ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kiranya lewat ibadah ini kami sama-sama diberkati, bahkan dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam kasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur segala pemeliharaan, pelindungan, kebajikan yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Mari kita agungkan Tuhan, kita tinggikan Dia tentang kasih yang agapi, kasih yang telah Tuhan ajar kepada kita semua untuk saling mengasihi. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, Amen. Jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna, hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kasih, tentang kasih yang Kau berikan, yang Kau ajarkan kepada umat-umat untuk saling mengampuni, saling mengasihi, merendahkan hati. Kasih itu murah dan rela menderita. Haleluya. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta.
Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami sangat bersyukur dan selalu rindu untuk dekat dan mencari Engkau. Kasih pasti lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu yang Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau, karena kasih-Mu memampukan kami untuk mengasihi orang lain. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami, Ajarilah kami ini saling mengasihi. haleluya. Ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Shalom jemaat-jemaat Tuhan, kita bersyukur dapat bertemu lagi sekali lagi pada hari ini. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa kami yang baik, kami datang bersyukur di hadapan-Mu atas kasih dan kemurahan-Mu, sehingga kami sekali lagi dapat bersama-sama duduk di kaki-Mu mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Berikanlah kepada hamba hikmat, urapan khusus dalam pelayanan ini. Biarlah Roh Kudus yang menyingkapi rahasia firman-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi, dan saya berharap jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah atas talian ini dalam keadaan baik. Saya percaya Tuhan akan senantiasa memelihara kita, melindungi kita daripada segala bahaya. Pada pagi ini saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan yang saya ambil dari surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat. Firman Tuhan seperti ini. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus,
kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan deacon. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Dan saya ingin mengangkat satu tema firman Tuhan untuk kita pelajari bersama-sama pada pagi ini, yaitu contoh dari kehidupan Rasul Paulus. Saudara-saudari yang berbahagia, di dalam pembacaan kita sebentar tadi, Pauluslah yang memberitakan Injil di kota Filipi, sehingga ada orang-orang Kristen di sana. Di dalam arti kata yang lain, Paulus adalah pendiri gereja di Filipi. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah seorang penginjil. Lalu dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil. Jika kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 1 dan ayat 2, Paulus pernah singgah di Filipi untuk melawat mereka, mendorong, menguatkan, dan mengajarkan ajaran-ajaran yang benar kepada mereka. Pertanyaannya, adakah saudara masih ada rasa prihatin atau rasa perhatian terhadap orang-orang yang saudara pernah injili? Ataukah saudara menganggap bahwa mereka bukan urusan saudara lagi? Rasul Paulus tidak demikian. Setelah dia memberitakan Injil di kota Filipi, lalu ada orang-orang Kristen di sana, dan akhirnya dia berpindah ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil. Rasul Paulus tetap kembali ke kota Filipi untuk memastikan mereka bertumbuh di dalam kebenaran, bertumbuh di dalam iman, mengajarkan kepada mereka ajaran-ajaran yang benar. Saudara-saudari, di dalam konteks SIB, khusus di dalam pelayanan pastoral, ada kalanya atau ada masanya pasta-pasta akan dipindahkan ke tempat yang lain. Dan setelah dipindahkan, apakah para pasta-pasta masih mengingat jemaat-jemaat ataupun anak-anak Tuhan yang pernah engkau layani, ataupun mereka yang pernah engkau injili? Atau mungkin engkau berkata, mereka bukan urusan saya lagi, karena sudah ada pasta yang baru di sana. Nah, tidak demikian. Karena Rasul Paulus memberi contoh di sini. Setelah dia memberitakan Injil di kota Filipi, dia tidak membiarkan begitu saja, tetapi dia kembali melihat kabar. Dia kembali untuk mendorong, menguatkan jemaat-jemaat di Filipi pada masa itu. Saudaraku yang terkasih, sewaktu Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat-jemaat di Filipi, pada masa itu dia berada di dalam penjara di Roma. Jadi pada waktu dia berada di dalam penjara, di dalam arti kata yang lain, pada waktu dia di dalam keadaan sengsara karena dia berada di penjara, Paulus tetap berusaha untuk melayani Tuhan. Pertanyaannya saudara, kalau saudara sedang ada dalam keadaan baik, saudara mungkin akan melayani Tuhan. Ini tidak dinafikan. Siapapun kita, kalau kita di dalam keadaan yang baik, kita akan begitu selesa, kita akan begitu sangat bersuka cita untuk melayani Tuhan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kalau kita sedang berhadapan dengan keadaan yang buruk? Atau mungkin kita sedang menderita? Apakah kita masih mau melayani Tuhan? Atau mungkin kita berpikir, saya cuti dulu sehingga penderitaan itu berakhir. Saudara, pada ketika ini kita sedang berhadapan dengan cabaran. Kita sedang berhadapan dengan satu wabak penyakit yang berbahaya. Dan ketika ini juga gereja-gereja tidak dapat meneruskan aktiviti. Bahkan ibadah ditangguhkan sementara waktu. Ibadah di gereja atau gereja ditutup sementara waktu. Tidak ada aktiviti dan pelayanan yang boleh kita buat.
berhadapan dengan keadaan pada masa ini. Saudaraku, apakah itu menghalang kita untuk melayani? Rasul Paulus meskipun dia berada di penjara, tetapi itu tidak pernah menghalang dia untuk melayani Tuhan. Untuk menguatkan jemaat-jemaat Tuhan, khususnya jemaat-jemaat di kota Filipi. Saudara-saudari, saya mengutip kata-kata daripada Pastor Dasan Yalip. Dia pernah berkata begini, hamba-hamba Tuhan atau gereja yang tidak melakukan apa-apa pelayanan, khususnya berhadapan dengan keadaan seperti sekarang ini. Hamba-hamba Tuhan atau gereja itu adalah gereja yang tidak alkitabiah. Dan gereja atau hamba-hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak teologis. Justru dalam keadaan seperti sekarang inilah kita manfaatkan semua kemudahan yang ada. Kita akan terus melayani Tuhan, menguatkan jemaat, memberkati banyak orang karena Tuhan sedang memakai kita. Saudara-saudari yang berbahagia, daripada latar belakang ini kita melihat ada teladan yang Paulus sedang perlihatkan kepada kita supaya kita contohi. Namun pun begitu saya ingin mengajak kepada saudara, ada dua hal yang dapat kita contohi dari kehidupan Paulus. Yang pertama sekali, berdasarkan ayat pembacaan kita tadi, kita melihat kerendahan hatinya. Itu yang pertama. Kerendahan hatinya. Perhatikan ayat yang pertama. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih, ayat ini terlihat sebuah pengakuan Rasul Paulus, meskipun dia setarakan dengan Timotius juga disebut di dalam tulisan ini, tetapi Paulus sedang memberitahu kita bahwa dia adalah hamba Tuhan. Rasul Paulus adalah pendiri gereja Filipi, seperti di dalam latar belakang yang saya sebutkan tadi. Rasul Paulus adalah pendiri, pengasas gereja di Filipi. Tetapi dia tidak pernah mengangkat atau menyebut dirinya sebagai perintis, sebagai ketua, atau juga sebagai pengurusi, dan lain-lain. Tetapi sebaliknya, Rasul Paulus mengaku bahwa dia adalah hamba Kristus Yesus. Dari kata hamba ini, atau dari kata hamba Kristus Yesus yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, ini juga membuktikan bahwa dia bukanlah hamba uang, dia bukanlah hamba manusia, tetapi sebaliknya dia adalah hamba Tuhan yang sesungguhnya. Hamba Tuhan di dalam pengertian secara umum ialah setiap orang-orang percaya. Karena kita semua ini telah dibeli oleh Tuhan. Dahulunya kita diperhambakan oleh dosa. Lalu setelah Yesus mati, darahnya habis, tercurah di atas kayu salib di Kalvari untuk menebus saya dan saudara. Pada ketika itu juga jaminan keselamatan kita diteguhkan lagi oleh kebangkitannya. Maka kita ini ditebus dan dibeli dengan harga yang sangat mahal. Dahulunya kita hamba dosa, dan sekarang kita telah dibeli oleh Kristus. Lalu sekarang ini kita adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Jadi siapapun kita yang percaya kepadanya, kita ini adalah hamba Tuhan. Itu adalah hamba Tuhan di dalam pengertian secara umum. Hamba Tuhan di dalam pengertian secara khusus adalah mereka yang dipilih, dipanggil untuk pelayanan yang khusus, yang istimewa. Khususnya mereka yang melayani di dalam pelayanan, yang memberi diri untuk melayani di dalam pelayanan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan secara khusus. Nah, Paulus menyadari hal itu, bahwa dia adalah hamba Yesus Kristus. Selain daripada setelah dia dipanggil oleh Tuhan, satu peristiwa yang berlaku pada waktu dia di dalam perjalanan ke Damaskus atau ke Damsyik.
Di sana ada cahaya yang dilihatnya dari langit yang membuatkan dia buta 3 hari 3 malam. Dan itu adalah peristiwa yang bersejarah di dalam kehidupan Paulus. Akhirnya dia mendengar suara Tuhan dan akhirnya dia dipercayakan oleh Tuhan menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih, daripada peristiwa ini, Paulus menyadari bahwa dia adalah hamba Yesus Kristus yang telah membawa dia bertobat, yang telah membawa dia percaya kepada Tuhan Yesus, dan yang telah membawa dia ke dalam pelayanan. Sebab itu, tulisannya kepada jemaat di Filipi diawali dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Kita melihat di sini kerendahan hatinya. Dia tidak mengangkat dirinya sebagai ketua karena dialah yang telah memulai jemaat di Filipi. Atau juga menganggap dirinya sebagai perintis. Tetapi dia mengatakan bahwa dia adalah seorang hamba. Mari kita belajar saudara daripada kehidupan Paulus. Menjadi orang-orang Kristen yang rendah hati. Bukan tinggi hati. Mungkin engkau terlibat di dalam membuka pelayanan. Membuka kelompok pelayanan. Tetapi itu bukanlah satu alasan kita untuk memegahkan diri atau menjadi sombong. Justru karena kita adalah hamba-hamba Tuhan, kita telah dipakai oleh Tuhan untuk merintis pelayanan. Kita telah dipakai Tuhan untuk membangun jemaat-jemaat Tuhan. Jadi tidak ada alasan kita untuk menjadi sombong di sini. Belajarlah untuk rendah hati. Inilah yang pertama yang dapat kita pelajari daripada kehidupan Rasul Paulus. Yang kedua, selain daripada kerendahan hatinya, kasihnya kepada jemaat-jemaat. Saya percaya satu hal saudara-saudari. Seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi jemaatnya, pasti jemaatnya pun akan mengasihi dia. Saya percaya ini. Karena buktinya kita dapat lihat di sini. Kalau kita baca seluruh bagian di dalam pembacaan ini, kita melihat bahwa setelah Rasul Paulus berada di dalam penjara di Roma, lalu jemaat-jemaat di Filipi yang telah dilayani oleh Rasul Paulus, mereka mengutus seseorang untuk melihat keadaan Rasul Paulus di penjara itu. Dan bukan hanya melihat keadaannya, tetapi juga membawa keperluan-keperluan Rasul Paulus di sana. Bayangkan sedemikian rupa kasih yang dimiliki oleh jemaat-jemaat kepada Rasul Paulus. Dan saya percaya, kenapa jemaat-jemaat begitu mengasihi dia? Karena pertama-tama Rasul Paulus sudah menunjukkan kasihnya kepada jemaat-jemaat di Filipi. Kenapa kita mengasihi Allah? Karena Allah sudah terlebih dahulu menunjukkan, menyatakan kasihnya kepada Anda dan saya. Kita semua telah menerima kasih itu. Karena itu kita mengasihi dia. Demikian jemaat di Filipi. Mereka mengasihi Paulus. Karena Paulus sudah terlebih dahulu mengasihi mereka dengan cara mendorong, membimbing mereka, memberitakan Injil di sana. Akhirnya dibangunlah gereja di kota Filipi. Saudara-saudari yang berbahagia. Kita pun melihat bukan saja jemaat-jemaat Filipi yang mengasihi Rasul Paulus. Tetapi kita melihat walaupun berada di penjara, kasihnya tidak pernah berubah. Kasih Rasul Paulus itu tetap dinyatakan. Bagaimana kasih Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dapat dinyatakan meskipun dia berada di penjara? Perhatikan saudara. Kalau kita baca seluruh bagian di sini, Rasul Paulus tetap melayani mereka walaupun dia ada di penjara. Melayani dengan cara apa? Dengan menuliskan pesan-pesan, nasihat-nasihat, dorongan-dorongan dan ajaran-ajaran yang baik kepada jemaat di Filipi. Yang kedua, dia tetap menguatkan jemaat walaupun menderita. Walaupun dia sedang menderita, dia tetap menguatkan jemaat.
Di sini terlihat kasih Rasul Paulus yang tidak berubah. Bukan itu saja. Yang ketiga kita melihat bahwa meskipun berada di penjara, bukan saja menuliskan suratnya menguatkan jemaat di Filipi, tetapi dia juga mengambil masa untuk berdoa syafaat bagi jemaat-jemaat. Perhatikan di ayat 3 dan ayat 4 dalam pembacaan kita. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Rasul Paulus juga menjadi pendoa syafaat meskipun dia berada di penjara. Sekarang ini kita berada di rumah. Kita untuk kawasan-kawasan zona merah, kawasan-kawasan merah yang begitu sangat tinggi case positif COVID-19. Mungkin tidak begitu bebas membuat pergerakan. Ada di rumah, duduk di rumah, diam di rumah. Kecuali ada urusan. Kita mempunyai masa untuk berdoa. Kita ada di rumah, kita mempunyai masa untuk berdoa. Berdoa syafaatlah. Berdoalah bagi orang-orang percaya. Berdoalah kepada Tuhan meskipun di dalam keadaan kita seperti sekarang ini. Paulus mengasihi jemaat Filipi. Maka sekalipun Paulus jauh dari mereka, Paulus banyak berdoa untuk mereka. Apakah saudara juga melakukan hal yang sama? Mungkin engkau jauh daripada ibu bapak, engkau jauh daripada anak-anak. Sekarang ini susah untuk berkumpul. Apakah kita yang dipisahkan oleh jarak mengambil masa untuk berdoa satu dengan yang lain? Jadi mari kita meneladani apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Meskipun jauh di mata, tetapi dekat di hati Rasul Paulus. Dan dia senantiasa mendoakan jemaat-jemaat. Saudaraku yang terkasih, dikala kita hidup dengan norma yang baru, meskipun bertemu kita tidak dapat bersalaman, atau mungkin kita sudah lama tidak bertemu karena keadaan yang tidak mengizinkan, biarlah itu tidak menjadi penghalang kasih kita satu dengan yang lain. Lebih baik jauh di mata tetapi dekat di hati, daripada dekat di mata tetapi jauh di hati. Meskipun kita dekat, sering bertemu, tetapi mungkin ada rasa benci, ada dendam, ada kepahitan, ada rasa dengki. Ini yang membuatkan kita meskipun dekat di mata, tetapi jauh di hati. Lebih baik seperti Rasul Paulus, meskipun terpisah, dia berada di penjara, dan jemaat di Filipi, terpisah jarak, terpisah tempat, tetapi tetap dekat di hati. Karena mereka masih dapat disatukan sebagai keluarga, sebagai saudara seiman di dalam Yesus Kristus. Inilah tauladan dan inilah contoh dari kehidupan Rasul Paulus. Sampai di sini firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi ini. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau telah membimbing kami di dalam pemberitaan firman-Mu. Sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengerti isi hati Bapa. Melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Kami percaya kami tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kami, tetapi hanya dengan pertolongan Tuhanlah kami dapat menjadi berkat, kami dapat menjadi contoh, khusus di dalam kerendahan hati dan juga kasih kami satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar sebentar tadi. Kiranya kita terus dikuatkan, diteguhkan, dan semakin bertumbuh dalam kebenaran akan firman Tuhan. Senang saya ingatkan di sini agar kita tidak lupa memberi uang persembahan dan persepuluhan,
sama ada secara online transfer ke akaun sidang seperti yang tertera di bawah, ataupun menyerahkan kepada bendahari sidang kita, Deacon Ryan, sebagai ekspresi iman kita kepada Tuhan bagi perluasan kerajaan Allah di bumi ini. Di sini saya juga ingin maklumkan bahwa ibadah secara atas talian masih diteruskan lagi pada minggu hadapan, kecuali ada apa-apa perubahan akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Saya juga mengajak kita semua agar tetap patuh kepada SOP yang telah ditetapkan dalam usaha kita untuk memutuskan rangkaian penularan COVID-19 pada masa ini, di samping kita saling mendoakan sesama. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa bersama. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.